nama saya Muhammad Banton. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian nilai dan moral serta teori perkembangan nilai dan moral. Yang pertama adalah pengertian nilai dan moral. Pengertian nilai. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan pengertian moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Yang kedua adalah teori perkembangan nilai dan moral. Perkembangan nilai. Menurut perkembangan kognitif, seorang remaja telah beralih dari masa konkret operasional ke masa formal operasional. Pada masa konkret operasional, seseorang mampu berpikir sistematis terhadap objek yang bersifat konkret. Sedangkan pada masa formal, ia sudah mampu berpikir sistematis terhadap suatu hal yang bersifat abstrak dan hipotetis. Perkembangan moral atau moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang kekhasan tingkah laku moral remaja. Jadi, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan moral menurut Colbert, tingkat penalaran moral remaja berada pada tahap konvensional. Hal ini adalah karena dibandingkan dengan anak-anak, remaja sudah mulai mengenal konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Yang kedua adalah remaja sudah mampu menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan suatu hipotesis atau proporsinya. Jadi ia dapat memandang masalahnya dari berbagai sisi dan menyelesaikannya dengan mengambil banyak faktor sebagai dasar pertimbangan. Yang ketiga adalah moral remaja pasca konvensional harus dicapai selama masa remaja. Tahap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahap perubahan atau perbaikan standar apabila hal ini menguntungkan anggota kelompok secara keseluruhan. Dan tahap kedua adalah tahap menyesuaikan dengan standar sosial dan ideal yang internalisasi untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Jadi intinya ada 3 tugas pokok remaja dalam mencapai moralitas. Yang pertama adalah mengganti konsep moral khusus dengan konsep moral umum. Yang kedua adalah merumuskan konsep moral yang baru dikembangkan ke dalam kode moral sebagai kode perilaku. Dan yang terakhir adalah melakukan pengendalian terhadap perilaku sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dan moral remaja. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya tingkah laku berasal dari bawaan ajaran orang tua. Dan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di sekolah anak-anak mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga mereka juga menemukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya adalah lingkungan pergaulan. Faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang, karena seorang remaja biasanya menjadikan temannya sebagai panutan baginya. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral, seperti tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnias Sriwdari dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi saya tentang usaha-usaha untuk mengembangkan moral remaja. Usaha yang dapat dilakukan orang tua atau guru dalam mengembangkan moral remaja ada 8, yaitu 1. Menciptakan kelas sebagai lingkungan yang membuat siswa hidup hormat menghormati. 2. Memberikan siswa kesempatan mengemukakan pendapat dalam aturan kelas. 3. Memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran. 4. Memberikan kesempatan siswa bekerja dalam kelompok.
5. Membuat anak memikirkan perasaan orang lain dengan kegiatan bercerita atau berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari. 6. Membuat permainan peran dalam kehidupan sehari-hari. 7. Mengadakan kesempatan untuk mendengarkan jawaban siswa yang tentang perkembangan moral. 8. Jangan memberikan penilaian terhadap perkembangan moral atas dasar tingkah laku setiap orang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.